Ini Ya. ya. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya dulu ya, 2 menitan lagi, nanti habis itu kita akan mulai. Iya. Halo, penyimak bro. Oke, sekarang sudah 19.30, saya akan mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ini nggak mau on cam gitu, yang lainnya nih yang bisa nih. Oke, by the way, selamat datang di study club kita yang kedua. Ini kedua kalinya kita punya kegiatan yaitu study club. Karena malam ini study club, hari Minggu ini ya study club, berarti minggu depan kita akan ada English club ya. Jadi study club, English club, study club, English club gitu. Malam ini kita akan belajar tentang perpajakan ya, Pak Eko ya. Ya betul Bu Lilis. Oke. Kebetulan materi malam ini tuh akan dibawakan oleh Pak Eko. Biar kita nggak terlalu malam, mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya, Pak ya. Iya, bisa. Tadi bisa di share screen yang ini apa namanya? Slide 3 halaman tadi. Oh, di share screen. Atau dari saya? Dari saya juga nggak apa-apa. Apa? Dari Mbak Lilis saja. Oke, siap. Sudah terlihat ya? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dah ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Kemarin waktu studi grup yang pertama mengenai English, saya tidak bisa ikut karena ada kesibukan. Terus kemudian saya ada WA-an dengan Mas Rian dan juga Mas Anas. Kalau tidak salah saya nanya, berarti bisa dong kalau saya studi grup perpajakan kan gitu ya, yang ada kaitannya dengan akuntansi kan gitu. Ya akhirnya ya dilanjuti terus kemudian berkembang sampai dengan adanya malam ini. Saya sengaja memang tidak membuat PPT atau ringkasan mengenai materi yang akan kita bahas.
namanya kan kalau studi klub itu kan klub belajar ya, studi belajar, klub itu klub ya, kelompok gitu kan. Artinya di sini kedudukannya sama, saya juga mahasiswa, artinya belajar bersama-sama. Nah, metode yang pertama adalah ketika kita belajar adalah sebenarnya kan membaca. Sama seperti kalau di Al-Quran itu, kitab di agama Islam kan Iqra ya, kita baca. Konsep tahun 2017, jadi belum berupa yang konsep yang sudah jadi masih berupa draft. Tapi itu kan materi-materi yang ada di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yaitu PPh, PPN. Ini saya memang sengaja begitu karena kalau untuk panduan buku, kalau meringkas itu berarti bisa saja persepsi saya. Nah, karena persepsi saya itu artinya apa yang ada saya pikirkan. Tapi kalau yang namanya belajar, sudah ada buku panduannya, kita pelajari bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Nah, kebetulan secara literasi digitalnya, itu panduan di IAI-nya belum saya dapatkan waktu itu, saya dapatnya malah dari Google. Saya tulis pedoman akuntansi untuk tujuan pajak. Nah, keluarlah itu, seperti yang nampak di layar. Nah, ini kaitannya dengan halaman selanjutnya, Bu Lilis, Mbak Lilis. Saya manggilnya Mbak aja deh. Dik juga bisa. Mbak Lilis. Nah, ini ulasan lengkap. Ini sebenarnya kaitannya dengan bagaimana saya belajar secara digital terhadap buku-buku panduan yang kita pahami mengenai perpajakan yang bersumber dari situs resmi atau non yang resmi. Karena ini ada panduan yang mengenai hak cipta. Jadi hak cipta seseorang, baik itu berupa orang pribadi atau corporate, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada sedikit agak khawatir ketika saya menyampaikan ini dengan panduan, karena bukunya saya nggak punya. Tapi kalau PSHK sekian sampai sekian tahun, sekian sampai tahun, saya punya semua, termasuk yang digital. Ketika saya megang digital, ini penting karena untuk menempuh suatu pendidikan itu kan perlu metode-metode tahap dan selanjutnya. Tapi itu untuk diri saya ya. Makanya kemarin ada beberapa WA yang meminta Mas Anas ya kalau tidak salah, PPT-nya dibuat. Oh enggak, saya enggak bikin PPT, saya bikin ini aja, kita belajar bareng-bareng memahami. Kalau belajar hukum pajak juga sama, itu dari pasal per pasal, ayat per ayat. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau pajak secara teori prakteknya itu bersumber dari undang-undang. Kita tidak belajar lagi kalau di praktek teorinya untuk perpajakannya. Tapi kalau untuk bagaimana belajar perpajakan secara ini kan teoritis, memang di tempat kita ini kan kampus, jadi artinya secara akademisi ilmiah melalui tahapan-tahapan yang teratur, benar, dan sesuai kaidah. Untuk selanjutnya, rilis. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sudah draft pedoman umum akuntansi pajak. Itu saya boleh dari itu ya, ada yang namanya Tanta Garda Islami. Ini saya dari teman kartu kantor saya nggak kenal juga, tapi saya telusuri dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, PKN STAN, yang diupload di Akademia ya, akademia.edu. Saya juga member di sana, jadi mengenai materi-materi itu bisa saya peroleh dari situ. Ada yang free, saya statusnya masih free, karena biasanya juga ada berbayar juga lumayan juga. Yang free aja saya sudah dapat banyak itu ya. Nah, setidaknya itu sumber-sumbernya masih agak bisa saya telusuri, itulah bisa, karena mencantumkan identitas di sana. Ini penting sebenarnya. Kenapa? Bukan masalah materinya, tapi untuk kalau ke depannya saya bikin skripsi gitu ya, saya kan harus ada sumber yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya berupa file PDF yang saya peroleh gitu. Nah, itu belajar untuk diri saya sendiri. Kalau bisa saya tularkan ya nggak apa-apa, saya tularkan. Kalau tidak ya tidak. Karena saya khawatir ada beberapa literatur yang saya pernah baca, seorang kasus di universitas di Australia,
itu mengenai sumber data. Sumber data itu dipertanyakan oleh profesornya waktu itu. Jadi menempuh pendidikan S2 di University of Sydney itu dipersoalkan mengenai sumber data Anda peroleh dari mana. Kalau hanya googling yang semacam ini, ada salah satu profesor yang bisa menolak dengan mentah-mentah hasil skripsi belum sampai sidang isi materi. Hanya masalah persoalan sumber data sama referensi waktu itu. Ya, ini hanya cerita, tapi beda orang beda ya. Jadi tergantung aja. Kemudian selanjutnya saya akan men-share Ini sudah selesai ya, Pak ya? yang ini sudah. Oke. Minta di apa? Jadiin co-host bisa? Karena saya nggak bisa nge-share. Atau Mbak Lilis nge-share itu? Sudah bisa. Download? Saya bisa co-host. Sudah Oh bisa. ya. Udah nampak ya? Jadi kalau dari saya pribadi, ya. Okay. Draftnya semacam ini. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri, saya bukan seorang akuntan. Jadi kalau ketika belajar, apakah seorang akuntan pantas untuk non akuntan pantas untuk membahas materi kayak gini? Ya kalau saya kan karena saya pegawai negeri sipil, pekerjaan sehari-hari saya seperti itu. 20 tahun saya bekerja di Kementerian Keuangan. Itu ya kayak orang bilang makanan sehari-hari lah mengenai akuntansi dan hukum serta keteknikan yang kalau dulu relevan masih jauh karena dulu saya masuk di Direktorat Jenderal Pajak, saya ditempatkan di Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan pemetaan. Kemudian saya menempuh beberapa kursus yang saya peroleh. Jadi kemarin saya cantumkan titel saya belum ada ekonominya. Mungkin beberapa teman sudah tahu kalau saya menempuh master tapi belum selesai. Draft pedoman umum akuntansi untuk tujuan pajak ya. Jadi memang ini menjadi yang ditulis oleh Bidang Pengembangan Pedoman Akuntansi Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2017. Itu tahun ketiga saya menjabat sebagai penelaah keberatan di Direktorat Jenderal Pajak terutama di Kanwil. Daftar isinya ini ada pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar ilustrasi dan selanjutnya. Tempo hari saya ditanya oleh Mas Anas, ada 4 kalau tidak salah materi. Yang pertama, ini saya sesuai dengan babnya sebenarnya. Yang pertama saya ngambil konsep dasar akuntansi untuk tujuan pajak. Ini sesuai dengan babnya, ada bab 1, bab 2. Bab 2 itu laporan rugi untuk tujuan pajak. Kemudian ada bab 3. Bab 3 itu laporan berisi keuangan untuk tujuan pajak. Kemudian yang ke bab 4 itu pengungkapan khusus untuk akuntansi tujuan pajak. Nah itu untuk selanjutnya saya masuk ke bab 1. Nah itu kenapa saya rancang kemarin saya ajuin itu ya apa yang saya pikirkan saat itu ya saya tulis itu. Saya kira kalau namanya studi klub nanti kelanjutannya kan bukan 1 kali 2 kali, tapi nanti bisa saja ada teman lain yang berpengalaman dalam teknis sehari-hari sebagai accounting, sebagai staff di suatu perusahaan bisa berbagi sharing. Karena namanya juga studi klub ya, belajar kelompok, suatu belajar bersama-sama yang tidak dipahami. Karena tujuannya kan yang belum dipahami. Nah, saya kembali ke konsep dasar akuntansi untuk tujuan pajak. Ini latar belakang. Tata cara penulisan di buku yang diterbitkan oleh IAI itu selalu ada kode angka ya yang menunjukkan saya 00 A itu menunjukkan subjudulnya, kemudian ada 01 terus ada paragraf baris dan 02 dan selanjutnya. Itu memang buku-buku yang diterbitkan oleh IAI Ikatan Akuntan seperti itu. Terlepas bahwa saya bukan seorang akuntan yang baru menempuh mata kuliah akuntansi juga, metodenya memang saya belajar membaca terlebih dulu aturannya, kemudian bisa saja kita catat poin-poinnya untuk kepentingan masing-masing yang belajar itu. Nah, nanti metodenya bisa saja langsung ditanyakan atau didiskusikan. Jadi tidak ada bukan komunikasi satu arah. Karena apa? Kalau satu arah kan saya bukan dosen. Jadi kalau dosen kan satu arah ya. Kita mendengarkan, kemudian kita menyimak dan mencatat dan sebagainya.
Bukan, karena kalau studi klub ini kan, ini saya bahas pasal ini, gitu kan. Saya juga bisa saja bingung, karena kan gitu. Tidak lebih dari apa yang merasa lebih itu tidak. Walaupun saya juga bisa lebih, tapi tidak perlu saya merasa lebih gitu loh maksudnya. Jadi, Pak, ini kira-kira apa ya maksudnya? Kan mungkin bisa saja teman-teman sudah ada yang pernah membaca, berpengalaman dan sebagainya. Atau hal-hal yang memang saya ketahui ini sudah berubah tapi kok belum ada perubahannya. Nah, gitu nanti ada itu muncul. Oke, saya mulai ya. Misalnya latar belakang itu kan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Itu selanjutnya kalau di buku di file ini disebut dengan ketentuan pajak. Menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dimaksudkan, yaitu taxable unit untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pajak. Artinya kalau subjek pajak itu bisa berdiri sendiri sebagai pemotong pemungut atau yang dipotong maupun yang dipungut. Dan gitu, misalnya kalau Eko Susilo sebagai wajib pajak memiliki NPWP sekian itu, saya penghasilan saya dipotong atau dipungut oleh yang pemberi kerja saya. Atau saya ketika saya berdiri sendiri memiliki usaha, kemudian saya berdagang memiliki karyawan, berusaha dan segala macamnya, itu saya sebagai pihak yang memotong dan memungut. Jadi saya berdiri pada di dua pihak di situ. Nah, makanya disebut taxable unit. Kemudian ada selanjutnya, ini ada 02, subjek pajak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pajak itu meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, di sini saya nanya, kira-kira kalau menurut perkembangan tahun 2020, 2021, 2022, ada yang berbeda nggak di sini? Mas Anas mungkin? Apa, Pak? Perkembangan dari tahun 2017, terus kemudian di masa COVID itu kan ada pengaturan-pengaturan yang banyak ya. Dari subjek pajak yang disebutkan di sini kan ada orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Ada nggak yang kurang? Atau cukup itu gitu? Menurut pengetahuan atau menurut dengar-dengar gitu kan? Pernah juga di materi dosen kok beda misalnya. Pajak sebenarnya. Atau maksudnya nggak paham seperti pertanyaan saya belum paham. Paham sih, Pak. Kalau subjek pajak yang saya ketahui 3 itu, Pak. Oh ya. Kalau bendaharawan negara itu? Kalau nggak salah kemarin pemerintah? pas matkul KUP kayaknya ada kan subjek pajak. Oh ya. Kalau menurut undang-undang memang ini. Pengaturan lanjutnya kan ada kalau kayak bendaharawan pemerintah itu apa? Kan kalau di pemerintah, instansi pemerintah itu kan ada yang namanya misalnya bupati, kabupaten, gitu kan ada sedanya. Kemudian ada sebagai bendahara melaksanakan menggunakan anggaran negara. Nah, kalau menggunakan anggaran negara itu kan uangnya kan uang dari APBN atau APBD. Kemudian digunakan. Itu kan juga melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Itu apa namanya? Badan. Kalau badan pengertiannya adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, perkumpulan yayasan, lembaga, dan lain sebagainya. Apakah masuk ke situ kalau untuk bendaharawan, bendahara negara, bendaharawan pemerintah? Dana BOS, misalnya ada sekolah dikasih bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan bantuan operasional sekolah. Subjek pajak. Ya, masuk subjek pajak ya. Kalau sampai dengan saat ini memang nggak disebutin secara jelas di ketentuan peraturan perundang-undangan, dikriteriakan sendiri. Tetapi kalau secara
teknis di pencatatan di sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak, kalau dulu itu ada kode tersendiri. Jadi untuk membedakannya di NPWP biasanya dengan menggunakan kode 000 dan seterusnya untuk NPWP-nya. Pertanggungjawabannya dia berdiri sendiri sebagai suatu unit yang ditunjuk oleh orang yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi bendahara yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Nah ini mungkin jadi kajian tersendiri bagi pertanyaan yang tadi ya. Kalau di buku-buku pasti mengketeriakannya 3 ini. Ada juga yang sudah di buku-buku versi terbaru itu menyebut bendaharawan pemerintah, dia masuk kriterianya adalah badan. Tapi dalam prakteknya sendiri bisa jadi seorang bendaharawan yang mungkin sudah orang tuanya menjadi guru gitu ya di sekolah SMA, SMP, SD dan sebagainya, atau di unit pemerintahan itu ditunjuk sebagai bendahara. Itu bertindak dan untuk itu atas nama instansi tempat bekerja. Kalau bendahara itu orangnya, karena makanya disebut sebagai bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah, jabatannya bendahara pemerintah. Ya ada juga. Jadi ini juga masih menjadi apa ya? Bisa menjadi kajian yang menarik sendiri sebenarnya. Karena sebenarnya dia berdiri sebagai subjek sendiri atau merupakan wakil dari organisasi. Kalau terjadi ada dana desa yang masuk kas desa, kan ada dana desa itu yang dibagi oleh Kementerian Keuangan untuk penganggaran yang dikelola oleh desa berasal dari Kementerian Kemendes itu desa. Itu pribadinya atau desanya. Kalau terjadi korupsi misalnya, terkait pajak yang nggak di-store, nggak dipungut, siapakah yang dikenakan pidana perpajakan di pengadilan? Bendaharanya atau desanya? Nah ini jadi menarik. Biasanya kalau masuk ke seseorang ya, jadi orangnya, jadi bendaharanya tersebut. Bendahara ya. Ya bendahara. Kalau masuk ke badan, kan berarti orang bukan badannya, bukan orangnya kan. Kalau pengertian badan kan sekumpulan orang. Kalau PT CV kan terdiri dari beberapa pemegang saham. Kalau CV kan pemegang modal. Jadi juga tidak masuk sebagai lembaga juga nggak bisa. Nah ini jadi hal yang menarik karena banyak dana desa yang kalau bocor itu yang dipanggil itu siapa? Dirinya atau siapa kan gitu. Bertindak untuk atas atau memang dirinya yang diperintahkan oleh atasannya untuk kan gitu. Nah itu jadi menarik. Tapi memang kalau di buku-buku di kriteria lain itu tidak ditulis. Tapi kalau versi-versi yang terbaru sudah ada yang menulis. Saya pernah lihat di Gramedia itu bendaharawan pemerintah masuk di bawah yang keempat. Kalau yang ketiga kan bentuk usaha tetap yang pelakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Jadi kalau bentuk usaha tetap itu sebenarnya kalau secara gampang perusahaan badan yang di luar negeri. Kalau kita lihat kalau kayak di Singapura, Malaysia itu pakai PTY Ltd kayak gitu. Kalau di Singapura, jadi artinya kayak sama di kita PT-nya yang ada di luar negeri, di negara-negara mereka gitu, di Amerika, di mana gitu. INC corporate misalnya seperti itu. Incorporated ya kayak gitu. Kalau di Amerika ya. Di beberapa negara maju kan kalau di Belanda kan NV gitu ya. Itu betul usaha tetap, tapi yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Makanya perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 03. Nah, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri SPDN dan subjek pajak luar negeri SPLN. Ini perbedaannya di bentuknya tabel semacam ini. Jadi untuk membedakannya adalah subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri itu yang bertempat tinggal, kemudian tidak bertempat tinggal, kemudian time test waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12, kurang lebih 6 bulan. Kemudian orang pribadi yang berada tidak lebih dari 183 hari.
Kemudian orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Badan juga sama. Jadi badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia, kalau luar negeri, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi ini pendiriannya di sana, Singapura misalnya. Dan juga kedudukan usahanya juga tidak bukan usahanya ya, kantor dan manajemennya itu ada di Singapura. Kemudian ada orang pribadi itu ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Jadi ya warisan yang belum dibagi. Warisan yang belum dibagi. Jadi misalnya orang tua meninggal tanggal 1 Maret, kemudian sampai dengan bulan April yang usahanya dilanjutkan oleh istri dan atau anaknya. Nah, itu secara teknis di kita itu masih menggunakan kita itu bahasanya adalah di Indonesia ya. Karena belum ada pengaturan sepanjang yang saya ketahui belum ada pengaturan yang lebih khusus lagi mengenai NPWP-nya. NPWP-nya itu menggunakan NPWP-nya yang bersangkutan ataukah menggunakan NPWP istri atau anaknya. Nah, ini masih kalau saya ini pendapat pribadi saya juga ya. Karena teknisnya masih belum ada ini. Belum ada pengaturan lebih lanjut. Biasanya dikasih dalam kurung almarhum. Nah, kalau di KUH Perdata di Indonesia itu kan segala hal yang terkait dengan pajak, utang piutang dan sebagainya itu akan ditanggung oleh hak waris, yaitu istri dan atau anaknya. Bagaimana dengan PWP-nya? Kan sebenarnya kan gugur. Kalau rekening sebenarnya kan setelah begitu meninggal kan tidak boleh ada transaksi. Kalau ada transaksi siapa yang melakukan itu? Ya kalau kemarin rame-rame ya Brigadir Joshua itu. Orang udah meninggal kok bisa ada transfer rekening gitu. Nah itu dinyatakan oleh siapa ternyata yang megang password dan segala macamnya. Apakah itu menjadi transaksi yang legal? Kalau hanya transfer ke saudara ke ininya kan menjadi nggak masalah. Tapi kalau itu menerima pembayaran pajak, dagang dan sebagainya kan jadi persoalan kalau di akuntansi. Yang bersangkutan kan sudah tidak ada lagi. Akuntansi dan hukum, tapi khusus untuk di perpajakan. Siapakah menerima uang ini kan gitu? Dicatatnya. Nanti kita lanjut kan ada di nasi ada waktu gitu kan, temporer dan segala macam. Kemudian yang nomor 4 itu subjek pajak orang pribadi badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif disebut sebagai wajib pajak, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Tadi sudah jelas ya persyaratannya subjektif dan objektif. Kemudian yang 05 itu penghasilan dalam negeri dikenakan pajak penghasilan PPH atau dasar penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar negeri, worldwide income. Pemenuhan kewajiban PPH atau wajib pajak dalam negeri dilakukan dengan mekanisme self assessment. Ini saya kira sudah paham ya sampai di sini nomor 5. Dan yang ke-6, wajib pajak luar negeri dikenakan PPH hanya atas dasar penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Territorial Income Principle. Pengenaan pajak luar negeri harus dilakukan atas ketentuan perjanjian pengiriman berganda antara Indonesia dengan negara mitra. Jadi ada perjanjian yang disebut dengan P3P tersebut. Kemudian yang 07. Ini seolah-olah saya kan mungkin materinya agak membosankan ya karena baca atau tidak teringkas gitu ya. Tapi sebenarnya di sini ada kalimat-kalimat atau kata yang memang menjadi dasar untuk bagaimana kalau di akuntansi itu kan mencatat per periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, dan sebagainya nanti ada itu. Nanti saya tunjukin biasanya yang saya tambahi kalimat sendiri itu yang menjadi poin. Saya juga kalau belajar pasal juga sama. Semuanya saya baca, kemudian saya kasih poin. Ini yang terkait intinya kalau sehari-hari bekerja kan gitu. Memang kesannya agak membosankan, tapi yang namanya belajar ya membaca sih, membaca buku, membaca situasi, mengamati hal-hal yang di luar itu. Untuk selebihnya kita dalam prakteknya mungkin sudah pandai-pandai kan kalau yang sudah bekerja itu kan ini. Tapi kita kembali mereview lagi gitu ya. Mereview lagi untuk
untuk lebih memahami ya konsep dasarnya. Kalau 07 itu terkaitannya dengan periode ya. Wajib pajak dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. 1 tahun pajak itu sama dengan 1 tahun kalender. Jadi ya kalender Masehi yang ada di kita itu. Ketentuan pajak memberikan definisi terkait 1 tahun pajak yaitu jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Biasanya kalau untuk yang menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender itu oleh perusahaan modal asing yang terdapat kalau di Indonesia di Kanwil pajak khusus itu PMA itu penanaman modal asing 1 sampai 6. Itu ada yang berbeda. Jadi ada yang mulai dari bulan April berarti ke April selanjutnya. Agustus ke Agustus selanjutnya. Nah, itu harus mengajukan permohonan kalau secara teknis untuk ditetapkan mengenai pembuatan tahun buku yang berbeda karena menganut di negaranya masing-masing. Biasanya berbeda itu kayak Italia, kayak Australia itu berbeda. Nggak tahu kenapa kalau nggak sama gitu ya. Nah itu kan nanti kan mempengaruhi tata cara, sebenarnya sama sih, hanya periode pelaporannya saja itu, pencatatannya saja dihitung berbeda. Dan ada beberapa hal-hal yang khusus yang mungkin ada berbenturan dengan kebijakan atau ketentuan. Karena kalau di Indonesia diatur 1 Januari sampai dengan Maret atau April, ternyata ada pengetahuan kalau mereka menggunakan setelah itu kan otomatis kan mungkin tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Karena pelaksanaannya adalah dibatasi sampai 3 bulan kalau di Indonesia. Kalau untuk yang ke-8, ini mengenai definisi penghasilan. Ini penting, definisi ini. Karena ada banyak pertanyaan, banyak kasus, misalnya orang kecil aja kok dipajakinya begini gitu ya. Dan lain-lain. Bakul bakso aja atau pegawai negeri sipil yang sudah digaji dipotong pajak kemudian ditanggung oleh pemerintah kok kena pajak, bayar pajaknya lagi. Nah, yang namanya definisi penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang artinya itu pengenaan pajak atas dasar basis neto yang disebut dengan penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan BPH. Atas penghasilan kena pajak yang didapat dikalikan dengan tarif yang berlaku untuk mendapat jumlah BPH yang terutang. Tidak seluruh penghasilan dikenakan pajak atas dasar basis neto. Tidak seluruh penghasilan dikenakan pajak atas dasar basis neto. Jadi basisnya pengenaan pajak adalah neto. Kemudian berdasarkan pertimbangan tertentu beberapa penghasilan dilakukan sendiri dalam pengenaan pajaknya, yaitu yang bersifat final dengan basis bruto. Kalau praktek yang sekarang kita adalah seperti sewa menyewa, kemudian PPh final pasal 4 ayat 2 atas peredaran usaha bruto tertentu yaitu PP 46, PP 23 tahun 2018. Yang dulu tarifnya 1%, sekarang menjadi 0,5%. Dan lain-lain yang kalau di SPT kita lihat di lampirannya itu beberapa macam yang dikenakan PPh final. Itu ngitungnya dengan bruto, bukan dengan neto. Kalau di kalimat awal pengenaan PPh itu neto. Jadi segala sesuatu berdasarkan itu. Makanya kemarin begitu kita lihat LMS di mata kuliah praktikum perpajakan, kalau yang sudah mengaksesnya, itu ada beberapa keputusan presiden yang dalam tanda kutip itu kalau tidak salah itu mengenai yang migas ya, pencarian jasa usaha migas dan segala macamnya. Kenapa itu disebut sebagai pengecualian? Di perpajakan Indonesia itu, jadi kalau kalimatnya itu begini, tidak dikenal adanya fasilitas dan segala macamnya. Itu kalau saya kurang sependapat, karena di undang-undang itu diatur semua. Jadi cara mudahnya ya, kalau di PPh itu semua hal yang terkait dengan penghasilan dikecualikan sebagai subjek, dikecualikan sebagai objek, itu semua kena pajak. Tapi kalau yang namanya konsep pajak, ada prinsip pajak yang namanya
apa namanya, kalau kita kenal di dunia adalah four maxim-nya Adam Smith. Ada prinsip keadilan, kepastian, efisiensi, dan satu lagi apa ya? Kepastian, keadilan, kepastian, prinsip efisiensi. Yang keempat ini apa nih? Saya lupa ya itu. Nah, itu melandasi kalau contohnya aja lah, kenapa kok di Kepres tahun 86 itu, Kepres tahun 86 itu ada fasilitas pengurangan neto, misalnya penghasilan netonya dikurangi dulu gitu. Itu sebenarnya kan landasannya kalau di setiap undang-undang. Jadi kalau baca undang-undang itu yang paling bagus adalah membaca naskah akademiknya, kemudian membaca dasar menimbangnya apa, dasar mengingatnya itu apa. Setiap kali undang-undang perpajakan di Indonesia pasti akan, bukan pasti ya, setidaknya dia akan mencantumkan masalah prinsip perpajakan, keadilan, dan kepastian hukum. Indonesia itu menganut 2, bukan 4. Kalau kita baca undang-undang ya. Jadi dalam rangka memenuhi prinsip perpajakan, yaitu keadilan pajak dan kepastian hukum. Nah, kalau di Kepres, kalau kita baca, itu memang mungkin agak nyeleneh kenapa kok ini dibebaskan, kemudian padahal semua pajak dikenakan. Itu sebenarnya dasar logikanya sederhana. Ketika kita orang yang mempunyai teknologi maju mengenai minyak, ini kita melihatnya flashback tahun 85, 86, 86 itu ya. Saya kelahiran 76, berarti artinya kalau 85 itu umur saya berapa itu? 10, 11, 10, 11 tahun. Saya kan tidak tahu apa-apa tuh. Listrik aja kalau di Indonesia, saya asal dari Ngawi itu baru tahun 88. Makanya di pasal 16 Undang-Undang PPN itu mengatur pasti ada pengecualian yang dibebaskan dari pengenaan. Listrik itu kena pajak. Bukan pajak penerangan jalan, nanti kena pajak yang ini. Objeknya, karena segala sesuatu yang tidak disebutkan negatif list itu pasti kena pajak. Nah, itu. Nah, bukan intervensi. Pemerintah itu membuat pengecualian-pengecualian di dalam perpajakan di Indonesia itu tujuannya adalah memperhatikan. Kita baca tahun 86 pasti dasar mengingatnya adalah perkembangan perekonomian nasional atau perkembangan perekonomian negara dan perkembangan perubahan dunia usaha. Ya, kuncinya cuma 2 itu sebenarnya. Tapi nanti kalimatnya itu panjang, tebelnya 300 halaman, 500 halaman, bahkan ada yang 1000 halaman untuk mengurai bagaimana membuat pasal, bagaimana membuat ayat terkait pajak di Indonesia. Contoh simpel adalah internet itu di Indonesia, seingat saya ada Wasantara Net itu tahun 89. Ya 89 kalau tidak salah. Saya masih kelas berapa itu? Ya benar tahun-tahun itu, 89. Kemudian tahun 90 dan 95 itu Wasantara Net di Yogyakarta. Saya masih SMA kelas 1, saya alumni SMA 6 di Jakarta. Itu Wasantara Net itu satu-satunya hanya ada di kantor pos. Itu internet pertama loh itu. Nah, kalau sekarang kita logikakan dengan yang sekarang ada PMSE, perdagangan melalui sarana elektronik. Itu kan kalau yang saya sebut pasti kalau di undang-undang mengingat bunyinya adalah perkembangan kegiatan usaha. Jadi kalau yang namanya yang materi kemarin itu saya mohon maaf kata aja Pak Diri. Ya tapi itu nggak apa-apa, itu kan pengetahuan namanya. Tapi cuma judulnya itu kok agak apa ya? Waduh, kok gini ya? Harusnya ditulis sejarah sih. Karena Undang-Undang tahun 85, Kepres 85, 86, 87, 88 itu sudah dicabut. Itu sudah nggak ada. Dan itu sampai kapanpun pasti akan ada. Karena prinsip 4 for maxim itu tetap dipegang. Kalau di Indonesia itu ada tambahan sih, ada beberapa. Mungkin efektivitas ekonomi dan biaya. Tapi kalau di undang-undang di kita itu hanya ada 2, keadilan pajak dan kepastian hukum. Jadi turunannya ya masalah itu aja, enggak lain tidak. Yang dibahas masalah itu. Nanti ada kaitannya kenapa saya bicarakan mengenai ini, ada kalimat mengenai materialitas. Yang 9 untuk penghitungan penghasilan pajak yang dilakukan dalam suatu pembukuan. Ya, pembukuan itu pasti memuat data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Harta kalau dimaksudkan adalah di aset-aset kalau di neraca. Dan kewajiban kan liabilitas, liability, itu hutang-hutang yang harus ditanggung. Modal ya modal awal, modal tahun berjalan, tambahan modal, dan sebagainya, termasuk penghasilan yang untuk laba di tahun berjalan. Kemudian ada penghasilan dan biaya. Jadi kalau penghasilan dan biaya ini komponen laba rugi, yaitu mengenai jumlah harga perolehan dan penyerahan atau barang dan jasa. Ini jelas di harga pokok penjualan. Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Wajib pajak yang ke-10, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jumlah perjalanan bruto tertentu dan wajib pajak badan harus melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu sudah paham ya semua, saya kira sudah ini. Yang 11 itu, kemudian yang 12 itu mengenai ini perbedaan antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan. Nah, yang sering kita pahami pasti di sini. Kalau ketentuan pajak itu landasannya adalah undang-undang, termasuk turunan-turunan, termasuk pelaksanaan-pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan lainnya yang terkait. Dan kalau standar akuntansi keuangan diantaranya dilihat dari penyusunan laporan keuangan. Ini pasti berbeda, dua hal yang berbeda. Makanya ada yang namanya disebut koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu apa ya? Koreksi mengenai setelah dibuatnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, kemudian kita melihat undang-undang yang koreksi-koreksinya apa saja. Yang ada saat ini di pasal 6, pasal 9, dan juga pasal-pasal lain yang terkait. Kalau di PPN mengenai pasal 8 dan 9. Kalau sekarang kan sudah diubah dengan undang-undang APP itu ya. Nah itu, yang penting itu di sini sebenarnya. Kalau kita paham sudah akuntansinya benar, semua hal kan dicatat sebagai biaya. Tapi belum tentu biaya tersebut dapat dibebankan di dalam laporan keuangan. Nah itu yang disebut dengan koreksi fiskal. Kalau umum kita nyebut 3M. Biaya-biaya yang terkait dengan 3M itu. Terus kalau akuntansi kan semua hal dicatat, apapun itu, digunakan untuk apa. Nah, akun-akunnya pasti kan biaya, untuk biaya promosi, biaya perikanan, biaya perizinan, perjalanan dinas, misalnya untuk pegawainya ke luar kota, semua hal yang terkait dengan biaya. Itu kan di akuntansi standarnya. Kalau bilang itu namanya laporan keuangan komersil. Kemudian ada undang-undang pajak, yaitu PPh dan PPN, yang ngoreksi biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebankan untuk mengurangi penghasilan yang nanti akan jadi neto, kan gitu. Itu dikoreksi. Nah ini persoalannya di sini. Kalau tidak memahami peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya, ini pasti debatable terus gitu. Makanya kemarin saya lebih baik ngambil tema kalau untuk belajar langsung aja kalau masalah pajak standar ini, bukan di standar akuntansinya. Kalau standar akuntansinya itu kan nanti di mata kuliah yang akuntansi ya, direct gitu. Nanti baru ketemu di pasal itu. Oke. Termasuk yang 13 standar ya. Antara kebutuhan pajak dengan standar akuntansi itu masing-masing sifat aturan. Standar keuangan yang mengacu pada IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Indonesia menggunakan kita itu. Kalau kalimatnya mungkin saya kadang-kadang takut deh kalau nggak baca itu atau lupa itu. Adopsi ya biasanya. Adopsi ke mengacu ya. Kalau mengacu kan bisa saja mengadopsi. Ada beberapa hal yang mungkin bertentangan tidak diatur di Indonesia diatur, atau di sana diatur, di sini kita nggak ngatur, yaitu International Financial Reporting Standard. Kalau ada pengetahuan yang lain itu sebagai pembanding, tapi kita tetap menggunakan yang buku SAK-nya kita di sini. Kalau di Eropa kan tidak lain lagi.
keterampilan dan penilaian profesional judgment untuk melakukan interpretasi, karena standar akuntansi keuangan yang disusun tidak berdasar pada aturan. Oleh karena itu, ini kalimat ini ya, karena standar akuntansi keuangan yang disusun tidak berdasar pada aturan, yang disebut dengan kalimat pada aturan itu bukan berarti tidak berpedoman, jadi undang-undang lah itu maksudnya. Karena nggak ada undang-undangnya kan di situ. Tapi kan kesepakatan internasional atau kesepakatan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut. Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan lebih bersifat principle based, jadi prinsip-prinsipnya. Apa itu? Hal ini berbeda dengan ketentuan pajak yang merupakan aturan mengikat yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan bersifat rule based. Kalau ini kan prinsip base itu kan teori keadilan, kepastian, efisiensi, kalau prinsip pengurutan. Tapi kalau rule, aturannya, jadi yang dibaca ya pasalnya. Sepanjang pasal atau aturan yang mengikat tersebut tidak diubah atau disempurnakan atau dicabut, itulah yang dipahami, yang dipedomi, dijadiin pedoman. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat dan atau ini pengajuannya beda, itu ke Mahkamah Konstitusi, diuji materi, dibanding materi. Sepanjang Presiden ini, DPR ini tidak mengikat apakah itu salah, bertentangan, ini nggak adil, ini nggak ini, tetap aja itu yang digunakan. Karena saya juga kalau sehari-hari walaupun akal saya mengatakan, nalar saya misalnya mengatakan, oh ini kok kayak gini ya, kayak gini, tetap tidak bisa. Yang saya kutip adalah pasal itu bunyinya apa, ayatnya bunyinya apa, syaratnya ini ya ini, nggak mau tidak ya enggak kan gitu loh, Mas. Tidak ya tidak, ya jadi ya. Kalau untuk masalah yang lainnya, pencatatan kan bisa beda-beda. Kayak nama akun aja kan kalau di Indonesia, kalau di berbagai buku beda ya beda-beda. Akun biaya iklan, pemasaran, promosi itu sama nggak sih artinya? Nah, kayak gitu. Tadi akuntan kan